Ya kita satu frekuensi lah. Gitu. Ya, siap. Nah, oke. Jadi kan seperti kita tahu pilkada sudah berlangsung dengan damai, ya, aman, demokratis dan dari segi keserentakannya ya. Itu mungkin hanya di Indonesia loh. Oh iya. Dari segi jumlah, ya bisa dilaksanakan bareng gitu. Pemilu terbesar di dunia. Pemilu terbesar di dunia, ya betul. Itu yang jarang diapresiasi orang gitu ya, bahwa ini perhelatan semacam itu bisa diselenggarakan dengan lancar gitu ya. Ya tentu saja ada kekurangan, tetapi kan itu yang penting jalan gitu. Nah, terus yang rame kan Banteng di berbagai provinsi strategis PDIP ambruk, ya, terutama Jawa Tengah misalnya kan, tapi juga Jawa Barat, Banten, Jawa Timur gitu. Terus kemudian Jakarta ini yang masih rame ini narasinya masih rame kan. Jakarta Pram dan Rano unggul di quick count, unggul beberapa, ada yang bilang 51, ada yang bilang di bawah 49. Terus ada klaim, sudah mengklaim menang satu putaran, tapi KPUD belum. Terus timnya Erido bilang akan 2 putaran. Akan gitu. 2 putaran. Jadi ini rame nih, Jakarta ini rame tersendiri gitu. Nah, terus juga belum lagi komentar-komentar, ada Bu Mega berkomentar, terus ya ada sejumlah tokoh lah gitu. Nah, saya ingin minta catatan dari Bung Sylvester sendiri terhadap pilkada ya, secara umum, bagaimana? Kalau pilkadanya saat ini dan pilpres kemarin berhasil dengan baik. Oh ya kan? Iya, dulu di pilpres sebagai di TKN ya, sebagai wakil ketua ya. Wakil ketua TKN. Ya. Jadi intinya bahwa kita ini bangsa yang hebat, bisa menyelenggarakan pemilu terbesar di dunia, ya kan. Dan kita lihat ya. Hanya mungkin ada beberapa catatan kekurangan, contohnya partisipasi peserta ya di pilkada ini juga agak menurun. Ya. Itu mungkin karena banyak faktor, mungkin kemarin pilpres, habis itu pilkada. Terus juga paginya tuh hujan. ya, ada cuaca juga, jadi intinya. Tapi so far sampai saat ini baik, hanya memang ada beberapa daerah yang kita tahu Kimples menguasai. Dan ini sebenarnya tidak heran. Kalau dulu kan kandang Banteng jadi kandang Gemoy. Iya betul. Dan itu memang sebenarnya hasil kerja keras ya dan minta restu rakyat. Kalau menurut saya, karena saya tahu persis bahwa kami di TKN itu tidak ada satu ruangan untuk melakukan kecurangan, Mas. Maksudnya kalau kita mau curang kan harus ada plan-nya gitu loh, ada strategi segala macam desain. Gitu ya. Harus ada satu room, war room-nya lah. War room-nya, ya. Nah, itu nggak ada ya. Dan kita waktu itu memang sibuk bagaimana menyusun strategi pemenangan, bikin kegiatan termasuk ya intinya meminta restu rakyat. Sedangkan pihak Banteng dalam hal ini sibuk menjelekan orang, memberikan narasi yang jelek, terus hoax. Khususnya ke Pak Jokowi lah. Ke Pak Jokowi. Dan keluarganya. Dan itu memang di-create untuk mereka kalah. Jadi saya dari awal yakin bahwa di pilkada pun sama. Banteng akan menelan kekalahan karena satu, ya narasi menjelekan orang, terus kesombongan, fitnah itu yang selalu mereka nggak belajar dari kekalahan waktu di pilpres, ya kan. Terus kalau mau tuduhan-tuduhan kecurangan ya kita lihat di DKI aja, nggak usah jauh-jauh, ya kan. Sampai saat ini belum ada kecurangan di pihak Kimples ya intinya ya. Walaupun kita lihat Mas Pram unggul bukan menang nih. Menang nanti KPUD yang tentukan, jangan capek juga ya kan, baru bertanding habis itu udah habis jotos langsung saya menang itu kan ada aturan. Kita bernegara ini ada aturan, ada konstitusi yang mengatur semuanya bahwa nanti KPUD yang akan memutuskan merilis lah resminya. Tapi kan itu juga masih ada tahapan, Mas.
bisa digugat gitu loh. Ya kan ada kecurangan-kecurangan. Nah, kita lihat ini baru kemarin itu di Pinang Ranti, ada di TPS berapa itu ada. Sorry, Pinang Ranti itu di mana ya? Di Makassar, di Jakarta Timur. Oke. Nah, ya, Makassar. Jakarta Timur. Jadi itu ada TPS yang sudah dicoblos kertas suaranya. Dicoblosnya 03, Pramono Rano. Nah, ini kan bisa gugatan nantinya. Nah, kalau kita mau lihat lagi, itu saya dapat di handphone saya ada screenshot, itu ada PIP pendidikan. Nah, itu apabila tidak. Sorry, PIP itu apa? Apa namanya PIP pendidikan itu pokoknya intinya bantuan pendidikan, Mas. Oke, bantuan pendidikan untuk masyarakat yang nggak mampu itu, yang dikelola biasanya itu nanti bagian dari DPR ya, teman-teman DPR itu. Nah, di situ ada yang diancam bahwa apabila tidak mencoblos yang itu, ya kan, lawannya Ridho lah pokoknya ya. Nah, itu PIP-nya nggak akan dikasih. Gitu loh. Jadi banyak hal yang saya lihat kecurangan itu, contohnya di Sulawesi Utara. Walaupun sampai saat ini kalau kita melihat masih unggul dari Kim Plus ya. Itu karena masih unggul dari Kim, maksudnya yang unggul calonnya Kim Plus. Calonnya Kim Plus. Unggul ya, belum menang nih, karena kita nggak berani bilang menang, kecuali rilis dari KPU kan. Dari PDIP siapa ya? Oli ya? Pak Oli ya? Apa namanya? Bukan ya? Itu saya lupa lah namanya. Tapi yang unggul Kim Plus. Yang endorse-nya Oli PDIP ya. Nah, di sana juga segala macam jaringan kekuasaan itu mulai dari gereja, aparat terkait itu bermain, gitu loh. Hanya mungkin ya kalau saya lihat kan mungkin dua-duanya bermain ya. Tapi kan yang satu lebih hebat, lebih pintar, lebih unggul. Makanya yang satu akhirnya ngamuk-ngamuk gitu loh. Nah, jadi di sini saya lihat bahwa Ibu Megawati sendiri, Hasto sendiri, dan kawan-kawan PDIP yang meng-create kekalahan mereka. Dari Pilpres kemarin sampai pilkada-pilkada ini. Hampir semua masal dari NTT, saya juga dapat data, saya kebetulan berasal dari sana, NTB, Bali. Bali kan menang. Dan bagaimana segala macam jaringan itu, mulai agama, struktur pemerintahan, segala macam aparat hukum juga ikut bermain, kan kita nggak bisa menafikan itu loh. Ya, ini menarik nih poinnya Bung Sylvester, karena kan kalau narasi yang dikembangkan oleh misalnya Mas Hasto atau Bu Mega ya, kan Bu Mega bilang kalau di Jawa Tengah itu kalau fair, itu Andika menang, Pak Andika menang kalau fair. Terus Mas Hasto bilang bahwa, dan ini Mas Hasto bilangnya di podcastnya Akbar Faisal Unsensor ya, bersama Bu Kony, dia bilang bahwa Raja Jawa, Pak Jokowi ini demi mempertahankan kekuasaannya dan pemerintahan sekarang itu menggunakan parcok, partai coklat. Jadi polisi dikerahkan gitu, polisinya yang bisa jadi polisi kan ada 3 kubu gitu kan. Kubu merah putih itu yang lurus, maksudnya mendukung PDIP. Terus kubu coklat, ini Pak Listio Sigit dan anak buahnya dikendalikan oleh Pak Jokowi dan Kim Plus lah gitu. Terus yang abu-abu. Nah, ini kan kesannya malah justru bahwa yang menjadi desainer kecurangan itu adalah Kim Plus gitu. Kalau narasi itu ya. Gimana catatan Bung Sylvester? Ya kalau kecurangan sih nggak ada ya. Terus pelanggaran juga sampai saat ini kan kita belum temukan, kecuali nanti ada gugatan. Kecurangan apa gitu loh Mas. Tapi kalau ada beberapa pihak mengendorse, membantu ya kan, bisa iya. Nah, kalau kita lihat kecurangan waktu itu, ingat waktu di awal Pilpres itu bahkan ada fakta integritas yang harus ditandatangani oleh yang dibikin oleh salah satu institusi ya, intelijen, yang belakangnya B, belakangnya N, 3 huruf lah, 3 huruf. Nah, 3 huruf. Jadi kita tahu waktu itu untuk memenangkan merah, ya kan.
Ini lebih gila lagi, Mas. Hanya kan akhirnya itu ketahuan nggak terjadi. Dan kita lihat kayak di Bali ya. Di Bali itu bagaimana, jangankan untuk pilkada atau pilpres kemarin. Pak Jokowi ke sana aja mereka cut. Ingat nggak waktu Pak Jokowi ke sana itu kan bertebaran itu di WA group, di screenshot bahwa nggak usah dijemput lah, apalah segala macam. Terus Pak Jokowi ke beberapa daerah di Jawa Tengah, saya lupa di mana, juga di demo pakai pamflet, ya kan? Jadi sebenarnya mereka menunjuk orang, tapi sebenarnya kecurangan dan itu di mereka sebenarnya, gitu loh. Jadi rakyat saya pikir sudah tahu, Mas. Hanya kan kalau saya ini kayak kemarin Hasto dengan Koni bikin, kalau istilahnya Kudori, dirty vote jilid 2 ya. Ya itu saya bilang, kenapa itu dirty vote jilid 1 aja udah nggak bikin hancur gitu loh, ya kan? Kan yang bikin hancur ini kan mereka. Mereka bagaimana memfitnah Pak Jokowi gitu loh. Mas Gibran, Pak Prabowo, hancur sendiri. Kenapa sih nggak pinter-pinter gitu loh? Carilah strategi lain. Jadi ini yang Anda sebut sebagai mereka meng-create sendiri kekalahannya ya? Iya. Karena ini strategi yang sudah dipakai di Pilpres, dan udah yaitu terbukti menebarkan serangan ofensif ke Jokowi, ke Gibran, dan kalah. Iya, gitu. iya. Sekarang direplikasi lagi, gitu ya? Jadi harusnya kan mereka bikin sesuatu yang lebih canggih lah, supaya rakyat ini senang. Ini rakyat tambah benci. Ya kan kita lihat hasilnya gitu loh. Kecuali kalau mau curang, ini kan seluruh daerah gitu loh, semuanya mereka benar-benar kalah. Terus ada bukti, umpamanya coklat bermain, hijau bermain, ASN bermain, ya buktikan gitu loh, secara konstitusi, secara hukumnya mana gitu loh. Jangan hanya membuat opini atau framing negatif, kan kasihan juga bangsa kita ini. Terus dijejali oleh narasi-narasi pembodohan negatif, terus fitnah. Dan itu mengklaim itu dapat infonya A1. A1. Bu Koni. Ini A1 ini, tapi A1. tidak mau ditanya sumbernya siapa, nggak mau jawab. Gini, kalau Bu Koni ini kan Mas Sahal pernah tahu, dia kan sampai kabur ke luar negeri ya. Karena memfitnah ya kan Bang Rosan, ya kan, ketua TKN kami waktu itu, yang mengatakan bahwa Pak Prabowo ini akan diracun dan hanya 2 tahun. Ini kan intelijen dari mana gitu, ahli intelijen mana bisa ngomong kayak gini. Ini kan seperti anak-anak SD, SMP, SMA itu yang anak SD, SMP lah, bicara ngaco-ngaco kayak gini. Atau imajinasi film apa film. gitu. Imajinasi film. Jadi kalau orang-orang kayak gini kita dengarin, ya kan, makanya saya harus melawan ini. Makanya bukan saya mau menjilat Pak Prabowo, Mas Gibran supaya saya dapat jabatan atau proyek. Kan sampai saat ini nggak terbukti, Mas. Walaupun saya ditawarin apalah, ya kan, bukan itu. Tapi orang-orang ini sangat berbahaya, ya kan. Makanya saya dulu juga sama saudara Rocky Gerung, Mas, bagaimana saya menghantam dia karena dia memfitnah. Gitu loh, bukan kita diskusi, ya, bukan mengkritik ya, memfitnah ya. Fitnah. Kalau kritik kan oke gitu ya. Ya kan, pernah di ELC-nya Bang Karni Ilyas, dia memfitnah Pak Jokowi itu mau mengambil alih PDIP dan Golkar karena iri hati dengan Pak SBY dan Bu Megawati. Jadi dia bisa tahu isi hati Mas Sahal dan Pak Jokowi saya, kan dia lebih dari Tuhan ini kan. Terus yang kedua dia bilang, Pak Jokowi akan menguasai IKN bersama Gibran dan anaknya, cucunya, Yan Etes yang baru umur 10 tahun. Ini kan berarti orang udah tahu masa depan kita. Makanya saya bilang, kamu tuh, Rocky, Bung Rocky, paranormal atau Tuhan. Dia nggak bisa jawab fitnahan dia ini, dia langsung ngelecehin saya, dia bilang onderdil gitu. Kayak Koni kemarin dia ngomong, ya kan memfitnah Bang Rosan, itu kan sampai dilaporin. Habis itu dia kabur seolah-olah dia kuliah di Rusia atau mana ya. Tapi kan kita tahu bahwa Koni ini juga dia ngomong ya kan bahwa dia mencintai PDIP. Tapi dia masuk Partai Nasdem, Bang.
Oh iya ya. Jadi dia mau menyelamatkan Hasto dan Bu Mega Oh iya, PDIP. dia Dia cinta kan, dia bilang di podcast itu kan. di podcast itu dia bilang oh, bapaknya Bu Soekarnois, terus dia pokoknya dengan Bu Mega kan ibu bangsa apa gitu. Bang, saya ini simpatisan PDIP dan saya ini suka sama Bung Karno gitu loh Bang. Dan saya banyak bantu orang PDIP. Tapi yang ngomong Koni, kalau memang dari awal dia cinta PDIP, ya masuk PDIP aja. Ngapain ke Nasdem? Setelah kecewa di Nasdem, saya tahulah cerita dia. Nasdem ini kan dari atas sampai bawah kan saya tahu semua orang-orangnya, kawan-kawan semua gitu loh. Nah, bahwa dia kecewa di situ, habis itu dia pergi dari Nasdem, terus mau mencoba masuk PDIP, ya kan di PDIP juga ternyata belum ada yang endorse untuk menjadi sesuatu atau proyek, ya kan. Akhirnya dia mencoba ke 02 ke kami, ketemu sama Bang Rosan. Jadi ini pemain-pemain begini nih kasihan gitu loh. Mereka hanya mau ngurusin ambisi politiknya, jabatan, terus proyek. Ya kan kita lihat proyek-proyek itu kan di Kemhan kan ya kita tahulah siapa yang bermain gitu loh. Nah, jadi kembali lagi masalah ya, kita harus meluruskan gitu loh. Ya kan kita ini kan akan membangun bangsa gitu loh, kedepannya supaya Indonesia ini jangan tertinggal. Apapun masalah kita harus tahu bahwa kita ini pernah jadi macan Asia loh, zaman Pak Harto. Saya ada beberapa hal dari Pak Harto yang menurut saya beliau seorang besar ya. Karena waktu itu kita ingat bahwa kita ini macan Asia, kita itu setara dengan Korea Selatan dan Taiwan. Itu zaman Pak Harto. Setelah itu mereka lebih maju, kita turun peringkat nih. Kita setara dengan Malaysia, Singapura, Thailand, ya kan. Terus Malaysia, Thailand meninggalkan kita setara lagi dengan Vietnam, Kamboja, Laos, ya kan. Jangan sampai kita nanti setara dengan negara-negara kecil lainnya itu. Makanya sekarang ini menurut saya narasi ini nggak perlu, ya kan. Bagaimana kita sama-sama setelah pilkada ini selesai, mari kita membangun bangsa gitu. Kalau mau ngomong demokrasi, saat ini semua orang bisa bicara seenaknya. Gitu loh. Semua orang bisa bicara maki-maki orang gitu loh. Tanpa merasa bersalah. Dan ini didukung ya. Ya kayak Rocky Gerung, ya bukan saya yang ini dendam sama dia, udah nggak ada. Tapi narasi dia yang memfitnah, membodohi, memaki-maki ini, dia punya kolam sendiri anak-anak muda yang mendukung dia. Kan sayang gitu loh. Yang anak-anak muda yang nggak tahu, ya kan. Ya kita ngomong yang lain-lain ya, yang radikal-radikal itu. Mas, kita tahu kan organisasi radikal ini didirikan lengser setelah Pak Harto, ya kan. Siapa yang membiayain, ya kan. Siapa yang mendesain, ya kan. Ini kan bohong semua nih organisasi keagamaan kecuali NU Muhammadiyah ya. Itu sangat hebat menurut saya. Tapi kalau yang dibentuk zaman Soeharto kan mereka sebagai apa ya? Binaan gitu loh untuk menghantam sana, menghantam sini. Nggak ada mereka bilang apa mau mensejahterakan atau karena umat, itu bohong semua itu kan. Nah, dan ini kalau anak-anak muda yang sekarang yang barusan SMP, SMA, SD kan nggak tahu jalan cerita. Dipikirnya mereka ini benar-benar mau berjuang di jalan Tuhan, ya kan, untuk kepentingan umat, padahal kan enggak. Jadi beberapa hal yang harus kita benar-benar lawan dan bila perlu kita basmi, tapi bukan orangnya ya, narasi-narasi dari pihak-pihak yang radikal, terus pihak-pihak yang tukang fitnah-fitnah ini. Masalah lebihnya ke narasi. situ. Kalau dalam pakai istilahnya Bung Hasan Nasbi itu disinformasi, fitnah dan kebencian, DFK. Nah, terus kembali ke soal pilkada. Kita kan tadi membahas soal sejumlah kantong banteng ambruk ya, terutama Jawa Tengah gitu ya. Dan itu kan ada Sulawesi Utara, kemudian Sumut, Sumatera Utara, tapi juga Jawa Barat, Jawa Timur, Banten ya. Nah, kan ada yang mengaitkan dengan terutama Jawa Tengah itu dengan Pak Jokowi ikut sebagai endorser dan juga Pak Prabowo gitu. Nah, terus kalau Jakarta katanya itu
Jadi ini saya mau, Anda kan sebagai orang yang cukup banyak intens lah dengan komunikasi dengan Pak Jokowi ya sebagai ketua tim relawan Solmed. Kalau di Jakarta katanya nggak ampuh. Nah, jadi Jokowi endorse-nya nggak ampuh, makanya ini menang. Jadi yang Jawa Tengah apa itu ampuh karena, nah ini yang alasannya yang ini, narasinya itu karena mereka itu bodoh dan miskin. Nah itu, iya, jadi itu orang Jawa Tengah itu pada marah sekarang ini, termasuk saya lah ya, karena narasi yang berkembang, Jawa Tengah itu Andika kalah karena rakyatnya miskin dan bodoh, makanya gampang sekali diperdaya oleh Jokowi, oleh Mulyono. Sementara kalau Jakarta itu pinter, nah, gitu. Gimana Bung Itu kebalikan Sylvester melihat? Mas Sahal, karena saya juga kemarin turun ya di Jawa Tengah ya, turun di Jawa Tengah di beberapa daerah lah, Boyolali, apa namanya Solo dan sebagainya. Dan yang saya lihat masyarakat Jawa Tengah kali ini sangat pintar. Oh. Karena mereka nggak mau lagi ya kan mewarisi kayak kalau nggak salah itu Jawa Tengah salah satu provinsi yang termasuk termiskin ya. Iya. Itu yang ngomong kan Trimedia dulu kan pernah. Trimedia Iya, Panjaitan. maksudnya waktu itu kan konteksnya PDIP Nggak mau Ganjar. belum nyalonin Ganjar. Nggak mau Ganjar. Nggak mau Ganjar, ya kan. Terus Trimedia nyerang. Terus Nyerang upah Jawa Tengah. minimum provinsi juga salah satu yang terkecil lah di Indonesia. Terus banyak hal ya. Saya juga teman-teman itu kan pada yang di Jawa Tengah itu masalah kesehatan, masalah pendidikan yang menurut mereka nggak tersedia dengan baik. Fasilitasnya juga minim, ya kan. Belum lagi jalan-jalan di Jawa Tengah loh ini. Ini bukan di Papua atau NTT, ini Jawa Tengah yang di Jawa gitu loh. Jadi saya orang Jepara, jadi saya ya, tahu kan Mas, benar kan Mas? Saya kalau dari Semarang ke Jepara itu jalanannya dari dulu begitu aja itu. Iya, jadi ini memang lah kalau netizen ini kan dia ini kan nggak tahu apa-apa, dia hanya asal ngomong gitu loh. Dia nggak melihat data gitu loh. Dia nggak survei, nggak pernah maksudnya nggak pernah. Jadi gini Mas, seperti orang Jakarta yang lebih mengetahui Papua, dia lebih pintar ngomong Papua daripada kayak kami ini atau saya sering punya usaha di Papua, terus teman-teman Papua gitu loh. Jadi nggak aneh, tapi kalau itu kan sebenarnya terbantahkan dengan sendirinya bahwa kali ini orang Jawa Tengah pintar, hebat, sangat smart gitu loh. Dan keunggulan apa namanya Tats Yassin sama Pak Lutfi ini karena mereka juga sudah bekerja lebih lama. Kita lihat Pak Lutfi sudah punya jaringan, apalagi Tats Yassin kan. Tats Yassin ini selain mantan wakil gubernurnya Pak Ganjar juga dia ini punya jaringan. Ini putranya Kiai Maimun Zubair. Ya, yang pesantren Sarang itu sangat disegani ya, dihormati. Itu Harvardnya pesantren di Jawa Tengah. Iya, Bung. Jadi punya alumni yang tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Iya. Networknya kuat dan itu betul-betul Tats Yassin ini premium lah. Gus level premium. Ya, jadi gini, Mas. Jadi itu kan penting. Yang saya bilang tadi kenapa Jakarta beda ya, Mas Pram lebih unggul ya. Karena memang kalau di Jawa Tengah itu saya tahu persis, saya juga ikut turun ya kan, teman-teman juga benar-benar kerjanya sama seperti kayak Pilpres. Kita masuk ke kandang banteng, kandang merah itu, ya kan. Kita jadikan kandang gemoy kan. Jadi benar-benar di Sulawesi Utara juga, di Banten, semua bekerja. Di DKI ini yang terus terang aja, memang kurang unggul karena kerjanya kurang maksimal. Ya, saya sendiri baru dihubungi untuk membantu, bahkan saya nggak masuk di tim pemenangannya RK. Kawan-kawan relawan tuh banyak yang nggak masuk. Jadi Anda sebagai wakil ketua TKN itu tidak ikut dari awal dengan timnya Ridho ini ya? Enggak. Kita nggak tahu ya kan. Terakhir baru ditelepon, ayolah, ya udah baru kita bantu. Itu di menit-menit terakhir sih. Ini memang kalau kelihatan kalau dari yang secara kasat mata ya, misalnya di Jakarta itu
alat peraga kampanye aja kan Ridho kecil sedikit sekali kan. Sedikit, tampilan di media juga kurang, terus Kayak nggak all out gitu ya. belusukan juga Uh-uh. kan gini ya Ya, maksud. kalau evaluasi yang sekarang dilakukan atau yang di kalangan timnya Ridho yang Bung Silvester tahu apa sekarang? Kenapa kalah gitu? Ya, ya seperti yang tadi alat peraga kurang, terus tampilan di apa namanya media juga kurang, termasuk belusukan-belusukan merebut hati rakyat. Kalau kita dulu kan zaman Pak Jokowi atau Pilpres kemarin, ya kita benar-benar turun di kantong-kantong masyarakat dan kita tahu umpamanya di Koja, di Warakas, sama umpama di Pondok Labu ataupun di ini treatmentnya beda-beda gitu loh. Ya kan di Cipete bagaimana kan ada berbagai, Jakarta ini kan berbagai kalangan gitu loh. Ada yang menengah, kalangan atas sama kalangan bawah. Kan itu beda. Di Tanah Abang kan kita masuknya berbeda dengan di Cipete atau di Kemang atau di Menteng gitu loh. Nah ini kan yang saya lihat tim Ridho belum terlalu menguasai hal-hal demikian ya. Jadi ya mungkin belum lagi ada faktor itu ya, anak Abah, Anies ya. Nggak ada masalah sih sebenarnya. Ahoker. Nggak ada masalah. Kalau saya sih yakin ini nggak terlalu ya penting, tapi nggak bikin kita harus dapat suara segitu. Oke, ya betul. Memang kalau kaitannya dengan Anies ya, itu ada pendapat menarik dari Profesor Burhanuddin Muhtadi. Dia bilang justru ketika Anies mengendorse langsung Pram dan Rano, itu lonjakan suara yang dapat banyak itu justru malah itu calon independen itu siapa? Dharma Kun itu luar biasa. Makanya kalau saya, Mas, saya dari awal ya dari beberapa minggu itu saya udah ngomong sama kawan-kawan, bukan saya ini dukun atau paranormal, DKI 2 putaran. Saya udah ngomong Jawa Tengah ini menang, Banten, dan nggak meleset gitu. Bukan saya ini tukang jago di survei dan sebagainya, tapi karena saya orang lapangan ya, jadi saya tahulah kira-kira psikologis masyarakat itu tahu. Nah, yang saya bilang tadi, yang nggak aneh dari hasil pilkada DKI ini, Dharma Kun itu bisa dapat 10%. Yang aneh. Yang aneh, kalau yang dua ini, Mas, nggak aneh. Karena akan, ya kita udah tahu akan terjadi. Hasilnya begini, bisa 1 putaran atau 2 putaran. Kita tunggu hasil KPU. Tapi Dharma Kun ini, Mas, 10%. Nah, ini kan juga memutarbalikkan semua hasil survei kan? Iya, betul. Nah, ini yang saya bilang tadi, orang karena terlalu mungkin ya, noise-nya antara dua ini saling segala macam, Dharma Kun ini, ya kan? Ya, kita akui bahwa masalah kemarin ada slip of tongue dari Pak Suswono, Pak RK juga, masalah janda, soal apa, iya. Jadi ada yang bilang kalahnya karena janda kawan-kawan. Terus ada selebaran yang nggak benar, yang dari itu lumayan tuh, yang mengenai kerjasama dengan FPI. Oh, oke, fakta itu ya, fakta yang itu disebarkan seakan-akan ya, RK ternyata sudah, itu enggak kan? Iya, RK sudah menandatangani yang poin-poinnya tuh sepihak dari FPI gitu ya. ya. Jadi kan menurut saya gini loh, Mas, kita kemarin di Pilpres itu Prabowo Gibran nggak ada urusan sama FPI. Ngapain? Ya. Ngapain enggak lah. Gitu. Tuh menang-menang aja di DKI. Betul. Menang-menang aja di seluruh Indonesia. Nah, ini yang kadang-kadang saya bilang tadi, tim kampanye, tim strategisnya ini harus jago, nggak bisa ece-ece gitu loh, ya kan? Kita lihat ya saya nggak tahu nanti mereka bagaimana, tapi saya melihat dari teman-teman tim sendiri bahwa tim jadwalnya Ridwan Kamil ini dari Bandung. Jadi yang menjadwalkan ini ke sini orang dari Bandung. Jadi yang saya bilang tadi, dia nggak tahu ini Warakas, Koja, ya kan, Cipete, Duren Sawit, jadi ya kan, Jakarta, Tanah Abang. Perbedaan karakteristik dan lain-lain itu ya, yang tadi Anda sebutkan, treatmentnya kan harus beda-beda. Ya, jadinya, dan RK itu harus lebih banyak turun meminta restu rakyat, dan harus jangan capek,
Iya. Jangan bermain di tingkatan elit, di hotel-hotel gitu loh, Mas. Eh, Ini yang saya lakukan dengan Pak Jokowi kemarin Prabowo Gibran itu gila loh. Itu kebetulan jadwalnya Gibran juga saya ikut merancang ya kan, bernama Aminuddin Ma'ruf yang sekarang Wamen BUMN. Itu kita dari pagi sampai malam nggak ada capeknya. Pak Jokowi juga begitu. Mereka benar-benar tuh ke yang kantong-kantong yang benar-benar yang slum, yang kumuh, ke pasar. Canvassing ya, Iya. canvassing apa gitu ya, betul-betul. Kan masyarakat ini kan dia pingin didatangi. Atau umpama gini Mas, saya itu biasanya kami Soulmate itu kalau belusukan itu nggak ada 1-2 orang pergi bagi brosur. Kami satu daerah itu 50 orang, 100 orang. Jadi ada yang mau mencegat di situ, dia juga nggak berani, mikir. Gini lah, kayak satu pasar gitu ya, atau satu kampung RT itu. Ya kan, orang bilang, oh kantongnya dia. Belum tentu. Ya, ini di Jawa Tengah ini, saya masuk kantong merah. Di kota Solo aja. Di rumah FX Rudy punya daerah itu, RT-nya dia. Itu bendera merah semua, Mas. Kami masuk, kami bawa susu untuk anak kecil, habis itu bawa kaos, bawa kalender, bawa kompo, lagu Oke Gas, Goyang Gemo, semua keluar Mas. Jadi yang tadinya kita sangka ini kandang merah, enggak juga. Mereka juga bisa berpindah loh. Dan rame di situ. Gitu. Nah, ini yang saya bilang tadi, saya belum dapat di tim kampanye Ridho gitu loh. Ya saya bukan karena saya nggak masuk saya harus ngomong, tapi ini evaluasi ya. Karena ya maaf kata saya kan dan teman-teman yang lain punya pengalaman menang gitu loh. Betul. Bukan sombong ya, kita punya pengalaman yang menang, bukan ada juga kalah berapa kali ya kayak Ahok ya. Ya itu kalah. Tapi menurut saya Ahok pun kemarin kalau tim suksesnya smart menang. Padahal sudah di stigma apa gitu ya. Enggak ada masalah. Tapi yang menarik juga ini Jakarta loh bos. Betul. Jakarta. Dan yang menarik Ahok itu kan dia sudah di demo seperti itu ya, masif gitu ya. Terus putaran pertama menang kan? Ya, artinya kalau tidak ada keistimewaan aturan ya, harus 50% plus 1, harusnya dia sudah langsung gubernur. Mas, gitu. Ini tergantung. Padahal sudah di stigma gitu, ya, penista agama. Pilkada atau pilpres ini tergantung paslon dan tim sukses. Bagaimana merebut hati rakyat. Oke. Ya, kan? Tentang Jakarta ini, kan tadi kita masih bilang kita harus menunggu KPUD lah. Oh gitu iya. Ya. Kan ini meskipun timnya Rano mengklaim ya, sudah dengan berbagai narasi gitu. Tapi kan timnya Ridho juga mengklaim bahwa 2 putaran. Ya kita lihat mana yang paling ini menurut KPUD. Nah, andekan menurut Bung Sylvester, andekan nanti Pram yang ternyata menang, entah melalui 1 putaran atau 2 putaran, kira-kira nanti ke depannya gimana hubungannya dengan pemerintahan pusat? Ya. Nah, ini kan menarik karena kan tadi kan kita bicara tentang Pak Prabowo perlu melakukan konsolidasi politik ya supaya sinkronisasi antara pusat dengan daerah ini jalan gitu kan, karena kan yang disongsong ini sesuatu yang besar, Indonesia emas tadi itu loh, supaya mengejar ketertinggalan, akselerasi pembangunan dan seterusnya kan itu harus selaras tuh antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Nah ini kalau nanti Mas Pram yang terpilih, artinya yang menang gitu ya, andekan gitu. Itu gimana Bung Sylvester melihat dinamika hubungannya? Karena kan Mas Pram lama hubungannya dengan Pak Jokowi, tapi kan Mas Pram juga orang PDIP yang narasinya ya kita tahu. Gitu. Ya Mas Pram kan baik ya hubungan dengan Pak Jokowi juga Pak Prabowo. Ya kan hanya masalahnya Mas Pram ini kan mau dibolak-balik kayak apapun petugas partai. Nah ini yang kita khawatirkan di situ saja sebenarnya ya kan. Dan mudah-mudahan, Mas, ya kan, residu kekalahan kemarin itu sudah nggak ada lagi. Kawan-kawan PDIP udah sembuh, ya kan, daripada sudah bisa move on, ya kan, baik Bu Mega sekalipun, ya kan.
Jadi kedepannya bisa kerjasama yang baik, itu yang kita harapkan, ya kan. Tapi kembali lagi, saya mungkin sedikit ya kan, mereka udah mengklaim kemenangan, menurut saya ya nggak apa-apa juga sih. Tapi kan sebenarnya ada nggak boleh juga Mas, karena yang berhak itu kan KPUD, ya kan. Terus dan hasil dari KPUD itu masih bisa digugat, ya kan. Ya. Kan kalau kita lihat juga dari hasil quick count itu kan belum ada yang sampai 52 atau 53%, baru 51 ke bawah, ya kan. Sedangkan margin errornya itu kan 1-2%. Ya, saya lihat makanya di kemarin ada tulisan saya mengacu waktu Pilpres 2004. Putaran kedua antara PSBY, kan waktu itu kan ada 4 calon, Pak Wiranto, apa segala macam, sama Gus Solehudin, ya kan? Salahuddin Wahid. Pokoknya ada berapa, tapi putaran keduanya Bu Mega sama Pak SBY. Waktu diumumkan habis pencoblos kan berapa jam kemudian itu kalau nggak salah quick count pertama di Indonesia yang dilakukan oleh LP3ES bersama LSI ya? LP3ES. Oh, LP3ES ya. Kerjasama sama Metro TV, Yayasan TIFA, dan NID, National Institute Demokrasi itu, ya kan? Nah, itu kalau nggak salah quick count pertama itu, Bang, yang diterapkan di Indonesia. Nah, ternyata hasil quick count dengan hasil resmi daripada real count dari KPU itu berbeda 1,54%. Gitu. Jadi kalau nggak salah tuh hasil rilis itu untuk Pak Prabowo dan Pak JK itu 62,8 atau berapa ya. Terus hasilnya 60,4 apa. Jadi selisihnya 1,54%. Jadi ini bisa terjadi di DKI Jakarta juga. Jadi kalau kita bilang sekarang ini menang ya belum gitu. Belum bisa apakah 1 putaran atau 2 putaran kita juga belum bisa, kecuali ya daerah-daerah kayak Sumatera Utara. Ya, nah, karena itu kan tidak ada ini udah jelas gitu ya. Udah tinggi sekali kan, dan tidak ada aturan 50% plus 1. Ya, tidak ada aturan 50% plus 1. Tapi memang ada beberapa daerah juga yang masih saling klaim juga. NTT juga masih saling klaim tuh. Ada Melki Lakalennya sama satu lagi siapa ya, yang tentara itu, mereka berdua saling klaim kemenangan gitu loh. Nah ini kan yang kita khawatirkan itu kan kalau sudah ada klaim-klaim sebelum ada keputusan KPUD itu nanti kalau ternyata hasilnya berbeda dengan yang dinarasikan oleh timnya Mas Pram dan Rano, kan kemudian kesannya kan itu diintervensi oleh kekuasaan, dicurangin, terus sudah mulai sih dimain-mainin, diotak-atik. Narasi itu sudah mulai dimainkan. Narasi itu sudah mulai dimainkan bahwa hati-hati ada intelijen dan aparat terkait mau bermain, kita harus mengawal tetap di TPS ya. Sebenarnya sih oke lah. Tapi jangan-jangan memang itu sengaja segera mereka mengklaim itu. Itu tujuannya supaya mereka kalau kemudian KPUD-nya memutuskan lain, itu ternyata KPUD-nya yang langsung dituduh. Ya gitu. Kan itu kasihan masyarakat kita, ya kan itu potensi untuk bikin gaduh dan ribut. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau mengatakan bahwa kami yang unggul itu kan masih oke lah ya kan. Tapi kalau saya yang menang ya kan, ya kan makanya saya bilang tadi kita petinju abis tinju, woi saya menang nih, break saya menang kan, ya kan. Nah, jadi belum wasit yang menentukan lah, ada KPU kan, harusnya kan ini kan orang-orang pintar ya, maksudnya orang-orang hebat ya kan, ya berilah contoh yang baik gitu. Ikutilah mekanisme dari konstitusi kita, mekanisme bernegara kita yang baik, yang mana gitu. Jadi kita harus juga memikirkan rakyat, jangan sampai gara-gara ambisi politik kita akhirnya rakyat ribut di bawah gitu loh. Gitu Mas. Jadi itu memang ya harusnya sih
Harusnya sih pokoknya sesuai dengan cuklaknya lah gitu ya. Ya, Terus ini Bung, saya mau tanya yang lebih lebih terkait dengan soulmate. ya, Jadi ini kan dan kaitannya dengan Pak Jokowi lah. Jadi gimana Anda melihat peran Pak Jokowi sekarang gitu ya. Kan Pak Jokowi sekarang sudah lengser, ya, bukan lengser lah, istilahnya jangan lengser. Pak Jokowi sekarang sudah tidak lagi menjadi presiden, kan, sudah menjadi warga biasa apa gitu. Nah, soulmate atau tim relawan Jokowi yang lain gitu, tapi khusus soulmate itu kira-kira kedepannya nanti gimana? Ini pertanyaan saya ajukan karena kan selama bahkan pilkada ini kan sebenarnya jadi bukti bahwa Pak Jokowi itu masih tanda kutip masih sakti lah. sakti gitu loh. Terutama di misalnya bayangin kandang banteng bisa seperti itu Ya, gitu ya, kan. ya. Misalnya Boyolali aja katanya yang salah satu Oh iya, atau keras tuh, Surakarta yang keras. basisnya Boyolali. PDIP aja kalah Saya gitu. turun juga di Nah Boyolali. itu makanya. Jadi kan Kebetulan artinya, ada paslonnya, kakaknya tuh Mas David, teman baik saya. oh oke. Nah itu kan kemudian banyak orang bilang bahwa Pak Jokowi ini harus punya partai sendiri, terus macam-macam lah soal. Nah, saya pengen tahu, Bung Silvester, bagaimana ini Anda melihat Pak Jokowi sekarang, kiprahnya ya, terus kemudian soulmate bagaimana, atau tim relawan secara umum bagaimana? Ya, jadi gini, kalau Soulmate itu Solidaritas Merah Putih, kami berdiri sebelum Pak Jokowi masuk Jakarta. Jadi dari Oh gitu, 2005. malah lebih awal ya? Iya, jadi kita memang relawan, kita ada ART, ada punya visi misi, kita terdaftar di saat ini Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi. Jadi kita itu punya visi itu memupuk persaudaraan antar anak bangsa, melakukan kepedulian kerja nyata untuk rakyat, dan merawat Pancasila, menjaga NKRI. Makanya saya kalau mengenai NKRI Merah Putih, saya agak tegas di situ atau keras. Dan kita sebenarnya politik itu adalah satu bagian dari berbagai bidang yang kita urusin. Budaya, kita ngurusin ULOS lah, ngurusin pertukaran budaya, ngirim-ngirim ke luar negeri, terus UMKM, terus petani, nelayan. Sebenarnya banyak, Mas, yang kita lakukan itu. Kita bikin desa wisata di Bali, terus lebih banyak di Indonesia Timur atau juga secara umum? di seluruh Indonesia kita. Nah, jadi ya kalau saya boleh nggak sombong ya, kalau untuk relawan Prabowo Mas Gibran mungkin yang paling banyak anggotanya tuh Soulmate. Gitu. Tapi ngomong-ngomong namanya tuh kayak nama Ustadz. Ya, Soulmate. jadi kan Solidaritas Merah Putih. Ya. Kami ada di hampir 20 lebih negara. Kami itu Soulmate itu ada di Finlandia, Mas, dekat Kutub Utara. Dan di Finlandia ini ya NU nggak ada, Muhammadiyah nggak ada, Golkar nggak ada, PDIP nggak ada. Yang ada Soulmate sama Kedutaan Besar Indonesia. Menarik tuh. Nah, di Taipei itu kita ada di 2 provinsi, Taipei dan di Taiwan, Taipei dan Taichung, dan itu ribuan tenaga kerja kita gitu loh. Jadi sampai kita di Iran ada, di Arab Saudi juga ada. Jadi intinya kita kayak umpamanya ada tenaga kerja kita di Malaysia bermasalah, ya kita urus yang kayak gitu. Mas. Jadi sebenarnya kita banyak melakukan kerjaan-kerjaan sosial, kemanusiaan, budaya yang kayak gitu. Politik ini kebetulan waktu itu 2008 kami deklarasi, 16 Agustus 2008. Waktu Pak Jokowi gubernur mau maju presiden, kami lihat Pak Jokowi orang baik, orang benar, kami dukung. Oke. Oh, jadi malah duluan. Nah, terus kalau untuk konteks sekarang nih, yang tadi pertanyaan saya terkait dengan Pak Jokowi, posisi Pak Jokowi sekarang, terus bagaimana kira-kira ke depannya gimana nih? Jadi Pak Jokowi kan dari awal kan orang mendiskreditkan ya, menariskan bahwa Pak Jokowi ini orang yang tamak dengan kekuasaan, ya kan, haus kekuasaan, bahwa nanti Pak Jokowi mengambil alih PDIP, Golkar dan sebagainya. Sampai hari ini kan belum terbukti. Dan Pak Jokowi waktu puasa lalu itu habis Pilpres, saya ketemu berdua, saya bilang, Bapak bagaimana, mau pulang Solo? Saya bilang, partai enggak mau katanya gitu. Oh, ditanya mau bikin partai gitu. Iya, enggak. Memang makanya
saya sering ngomong bahwa Pak Jokowi jangan diajak ke partai kan, teman-teman kan banyak narik tuh. Kan sebenarnya kan hampir semua partai-partai banyak menawarkan diri Pak Jokowi masuk, termasuk Pak Prabowo lah. Tapi kan dinarasikan negatif ya kan. Nah, kemarin waktu pulang Pak Jokowi cerita, saya bilang Pak gimana, terus dia bilang Mas Silver kan sering ngurus-ngurus masalah hukum, masalah keadilan, masalah rakyat, tanah-tanah, masalah tambang. Nanti bantu saya ya, beliau mengurus itu termasuk lingkungan hidup. Oke. Ya kan. Bahkan kemarin kan dia tahu saya kan nggak masuk, nggak menolak lah ada beberapa jabatan. Tapi Pak Jokowi bilang Mas Silver harus bantu katanya gitu. Saya bilang ya nantilah. Intinya kalau untuk Pak Jokowi saya sudah oke bahwa saya akan ikut kemanapun beliau minta menemani. Jadi beliau masih mau mendengar keluhan masyarakat yang tentunya dia akan mungkin menyampaikan ke Mas Gibran atau Pak Prabowo lah. Jadi waktu itu Pak Prabowo ke sana, Pak Jokowi udah ngomong nanti Mas Silver, saya mau ketemu Pak Prabowo, apa yang mau disampaikan ini, gitu. Saya bilang terserah Bapak lah. Akhirnya Pak Prabowo kan ke sana. Setelah itu Pak Prabowo ke SBY. Itu aja dinarasikan seolah-olah Pak Prabowo ini apa ya, kesannya ini menghamba ke Pak Jokowi. Iya, jadi kesannya kayak masih dikendalikan. Pak Prabowo belum menjadi dirinya sendiri. Nah, gitu. Narasinya begitu. Pak Prabowo ini negarawan seperti halnya Pak Jokowi dan Pak SBY. Kalau kita melihat sekarang ya, konteks sekarang. Makanya beliau bukan hanya ke Pak Jokowi, tapi ke Pak SBY juga. Waktu itu Pak SBY juga ketemu Pak Jokowi juga sama. Yang kita nggak dapat ini kan dari Bu Mega. Iya kan? Itu loh. Mana pernah Pak Prabowo itu udah menawarkan berkali-kali gitu untuk bertemu. Sampai hari ini enggak. Pak Jokowi juga enggak, ya kan, Bu Mega, ya kan. Terus kita lihat Gus Dur. Masa hal kita nggak usah bohong lah. Gus Dur jatuh itu karena siapa? Gus Dur sendiri kan ngomong di Metro TV sama Bang Andi Noya kan. Beliau jatuh karena Megawati dan Amin Rais. Jadi ini yang kita butuhkan bangsa ini adalah kenegarawan. Gitu loh. Yang harus menjadi contoh buat generasi bangsa kita. Jangan tiap hari fitnah, tiap hari ngomel, tiap hari menjelekkan orang, merendahkan orang, ya kan? Tuh udah pelajaran kan mahal itu kan udah kemarin pilpres hancur, pilkada hancur, ya kan? Mau apa lagi gitu loh, ya kan? Jadi itu yang bisa kita renungkan lah dalam ini ke depan. Dan mengenai endorse, Mas. Gimana? Ya kan, kita lihat di menu endorse kan Pak Jokowi kan rakyat biasa, ya kan. Menurut Mas salah nggak mengendorse orang? Ya sangat tidak lah. Gitu. Atau Pak Prabowo sebagai presiden sesuai undang-undang pemilu kita, salah nggak? Kan ada aturannya. Ada aturannya. Nah, kita lihat di Amerika, ya kan, bagaimana Elon Musk mengendorse Trump atau Beyonce mengendorse Haris, ya kan? Dan ini kan terjadi di segala belahan dunia gitu. Hanya masalahnya kalau kalah ngomel, maki-maki, bersungut-sungut. Tapi kalau menang, ya itu demokrasi. Ada juga yang mengeledek gini, wah Jokowi dulu kan dinarasikan pengen jadi cocoknya jadi sekjen PBB. Kok sekarang levelnya turun jadi jurkam? Gitu, ada juga yang begitu. Iya, kan? Itu kan saya juga yang menarasikan itu, gitu loh. Tapi kan Pak Jokowi kemarin bilang nggak mau, ya kan? Saat ini ya nggak mau, ya kan? Mudah-mudahan nanti mau, ya kan? Kita maksudnya untuk yang sekjen PBB? Iya. Nggak, maksudnya ini orang ledek. Ya, gitu, kan kemarin mereka juga menarasikan dinasti politik, Mas. Iya, betul. Tapi hasil akhirnya, ya kan, Bu Mega dengan seenaknya menunjuk Romi Soekarno mengganti Arteria Dahlan dan sebagainya. Ini kan lebih gila ini, Mas. Ya kan, benar-benar dinasti politik ini nih. Gitu loh. Jadi banyak hal yang saya bilang tadi, mereka menarasikan yang jelek-jelek, tapi mereka sendiri yang tidak bekerja untuk rakyat, yang mengkhianati rakyat, yang korupsi,
yang hidupnya hedon kiri kanan, ya kan? Nah, jangan sampai, tapi saya yakin bahwa masyarakat sih nggak terpengaruh, tapi generasi penerus kita ini aja sih. Yang ke depan itu yang justru nanti itu menyongsong bonus demografi apa itu kan generasi-generasi itu gitu ya. Oke, terima kasih atas obrolannya Bung Silver dan saya kira ini semoga aja bukan yang pertama dan terakhir. Siap, makasih banyak.